Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 SD Gunung Pati 02. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dan selama di rumah kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, berjaga jarak, dan juga memakai masker. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, ini adalah proses bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa kita makan. Coba dilihat ya. Nah, hasil tangkapan ikan ini dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan, kemudian dikirim ke pasar-pasar. Nah, kemudian untuk dijual oleh penjual ikan, atau bisa juga langsung dijual ke konsumen. Nah, penjual ikan dan konsumen ini akan melakukan transaksi jual beli. Nah, ketika kita berada di pasar untuk berjualan atau membeli sesuatu, kita harus menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan sampai bersih. Nah, sampai rumah oleh ibu itu bisa dimasak dan digoreng, lalu kita bisa mengonsumsinya. Nah, inilah proses hasil tangkapan nelayan itu bisa kita makan sampai sekarang. Apakah kalian suka makan ikan? Nah, ikan itu banyak mengandung omega 3. Jadi kalian harus mau makan ikan. Nah, di sini ada jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas, yaitu kegiatan perdagangan atau jual beli. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut ada nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Nah, hasil dari setiap pekerjaan, nelayan itu menghasilkan ikan atau menghasilkan barang. Barangnya itu ikan. Kemudian, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan. Jadi, di sini pedagang itu mendapatkan uang karena dia menjual barang. Nah, barangnya itu adalah ikan. Sedangkan tukang angkut barang mendapatkan upah atas jasa yang dilakukannya. Nah, berarti tukang pengangkut itu menjual jasa, bukan menjual barang. Lalu penjual ikan itu akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Itu juga sama-sama menjual barang. Jadi setiap pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Kalian harus ingat ya. Seperti nelayan, petani, peternak itu menghasilkan barang, sedangkan yang menghasilkan jasa seperti dokter, guru, polisi, kalian harus tahu ya anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah membuat gambar tentang sikap mencerminkan sila kedua. Kita diskusikan bersama ya. Nah, ini adalah contoh gambar adalah yang menerapkan sila kedua Pancasila. Menolong orang lain, berbagi dengan teman itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, kita ingat lagi ya, yaitu Pancasila sila kedua simbolnya rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai itu di sini ada dua bentuk, yaitu segi empat dan lingkaran. Segi empat itu melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai ini saling berkaitan, melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Seperti itu. Kita harus bersatu walaupun berbeda-beda.
berbeda, suku, agama, bangsa, dan yang lainnya. Harus saling membantu ya. Semoga kita tetap kuat sebagai bangsa Indonesia. Nah, di sini sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu memiliki makna. Makna yang pertama adalah setiap manusia setara dan sejajar. Makna yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Nah, manusia itu punya adab ya. Dan yang ketiga itu maknanya anti penjajahan. Kita tidak boleh menjajah orang lain. Menjajah orang lain seperti apa sih? Nah, seperti membuli, mengejek itu tidak boleh ya dilakukan kepada teman-teman yang lain. Dan makna keempat yaitu mengutamakan kebenaran dan keadilan.